Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ihsana, selaku dosen mata kuliah perilaku abnormal anak dan remaja. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan materi chapter 7 yaitu Communication and Learning Disorder. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Karisa Aulia Husna dengan NPM 10050021099, Muhammad Fahmi dengan NPM 10050021116, Anastasia Delia Pelangi dengan NPM 10050021120, dan saya sendiri yaitu Julia Ariela Arjanti dengan NPM 10050021121. Baik, sebelum memasuki ke penjelasan materi, mari kita tonton terlebih dahulu video terkait learning disability. For Diagnostic and Statistical Manual, the 5th edition, defines specific learning disorders as a set of disorders that relate to having difficulty learning and developing certain skills for at least 6 months. First, there's dyslexia, which is difficulty with reading. Then there's dysgraphia, which is difficulty with writing, and dyscalculia, which is difficulty with mathematics. People can have a difficulty with just one of these facets, but they can also show symptoms that span all three. They're considered specific learning disorders because they don't stem from another condition, like an intellectual disorder or a global developmental delay, and aren't due to any obvious environmental cause, like not being taught how to read, write, or do math. Learning disorders are usually diagnosed during the school-aged years, when a child's skill can be assessed and falls below what he or she should be able to do at a certain age. Sign up for a free trial today and watch the full video. Baik, silakan Anastasia untuk menjelaskan terkait definisi. Terima kasih Julia. Untuk definisi, ketidakmampuan belajar masih umum digunakan sebagai istilah umum untuk masalah pembelajaran yang terjadi tanpa adanya kondisi yang jelas. Dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, edisi kelima, dua istilah yang lebih spesifik digunakan, gangguan komunikasi dan gangguan belajar. Ketidakmampuan belajar merupakan istilah awam, bukan istilah diagnostik, yang mengacu pada masalah yang signifikan dalam menguasai satu atau lebih keterampilan berikut, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, bernalar, dan matematika. Ketidakmampuan belajar tidak termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, atau fisik, kecacatan intelektual, gangguan emosi, atau kerugian lingkungan. Gangguan emosi dan sosial dan kekurangan adaptif lainnya dapat terjadi dengan masalah belajar, tetapi bukan termasuk ketidakmampuan belajar. Dalam DSM-5 terdapat dua istilah yang lebih spesifik digunakan, yaitu communication disorders dan learning disorders. Sebagai berikut. Yang pertama, communication disorder merupakan masalah bicara dan bahasa yang muncul selama masa kanak-kanak awal yang meliputi kesulitan menghasilkan suara ucapan, menunjukkan kelancaran berbicara, menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi, ataupun memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua ada learning disorder, merupakan kesulitan dalam belajar, dalam memahami atau menggunakan secara baik, dalam berbahasa secara lisan ataupun tertulis, seperti kegiatan fisik, beberapa kegiatan belajar lebih sulit daripada yang lain, terutama untuk anak-anak muda yang belum mengembangkan fondasi kebiasaan belajar yang baik dan pengalaman belajar yang sukses. Selanjutnya ada bentuk gangguan. Pada bentuk gangguan, dalam DSM-5 terdapat beberapa istilah yang lebih spesifik digunakan, yaitu communication disorder, learning disorder, dan specific learning disorder, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, communication disorder. Gangguan komunikasi adalah istilah diagnostik yang mengacu pada defisit dalam bahasa, ucapan, dan komunikasi. Gangguan komunikasi termasuk kategori diagnostik berikut.
Yang pertama, ada gangguan bahasa. Masalah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, seperti kata-kata yang diucapkan atau bahasa isyarat, atau memahami apa yang orang lain katakan. Yang kedua, ada gangguan suara bicara. Kesulitan secara terus-menerus dalam perolehan dan penggunaan bahasa lintas modalitas, yaitu lisan, tulisan, bahasa isyarat, dan sebagainya, yaitu berkurangnya pengetahuan dan penggunaan kosakata, berkurangnya kemampuan untuk menyatukan kata dan akhiran kata untuk membuat kalimat berdasarkan tata aturan dan morfologi, dan gangguan dalam wacana, kemampuan untuk menggunakan kosakata dan menghubungkan kalimat untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu topik atau rangkaian peristiwa ataupun melakukan percakapan. Yang ketiga, ada gangguan kelancaran onset masa kanak-kanak. Masalah dalam kelancaran bicara, yaitu gagap, childhood onset fluency disorder, adalah pengucapan suku kata tertentu yang berulang dan berkepanjangan yang mengganggu komunikasi. Yang keempat, ada gangguan komunikasi sosial. Social Pragmatic Communication Disorder adalah gangguan baru di DSM-5. Ini melibatkan kesulitan yang terus-menerus dengan pragmatik, penggunaan bahasa, dan komunikasi sosial. Pragmatik adalah praktik dan keterampilan khusus budaya yang terkait dengan penggunaan bahasa secara sosial, norma percakapan, dan penggunaan komunikasi nonverbal, seperti kontak mata dan gerak tubuh. Kesulitan pragmatis melibatkan keterampilan ekspresif dan reseptif, mampu menyesuaikan komunikasi seseorang dengan konteks sosial dan mampu memahami nuansa dan makna sosial yang diungkapkan oleh orang lain. Yang kedua, ada learning disability. Learning disability merupakan kesulitan dalam belajar, dalam memahami atau menggunakan secara baik dalam berbahasa secara lisan ataupun tertulis. Mereka akan mengalami kesulitan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, seperti matematika. Namun, klasifikasi kesulitan belajar bukan karena akibat ketidakmampuan anak dalam melihat, mendengar, atau ketidakmampuan secara motorik. Bahkan gangguan emosi, keterbelakangan mental, bukan pula karena faktor budaya atau ekonomi daerah. LD atau learning disability biasanya terjadi pada anak dan tingkat keparahan yang bervariasi. Contohnya pada anak dengan kesulitan membaca juga akan mengalami gangguan pemusatan perhatian pada tingkat tertentu. Karakteristik utama yang dimiliki semua anak dengan kesulitan belajar adalah gagal untuk tampil di tingkat yang diharapkan di sekolah. Jika tidak, gejalanya sangat bervariasi. Yang ketiga, ada specific learning disorder. Merupakan istilah diagnostik yang mengacu pada masalah khusus dalam belajar dan menggunakan keterampilan akademik. Gangguan belajar spesifik ditentukan oleh hasil tes prestasi yang jauh di bawah apa yang diharapkan untuk usia, sekolah, dan kemampuan intelektual anak. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi kehilangan kapasitas untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan mereka dengan jelas melalui ucapan. Namun, mereka tampaknya tidak mengalami gangguan intelektual apapun, seperti mereka tidak dapat bicara tetapi bisa menuangkan pikirannya di atas kertas. SLD dalam membaca dapat disebabkan oleh masalah fonologis yang muncul dari kelainan fisiologis dalam pemrosesan informasi visual di otak. Defisit ini diyakini sebagian besar diwariskan. Boleh selanjutnya dilanjut sama Karisa. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada kategori gangguan menurut DSM-5. Yang pertama, ada gangguan bahasa, kesulitan yang terus-menerus dalam penguasaan dan penggunaan bahasa lintas modalitas, yaitu lisan, tulisan, atau lainnya,
karena defisit dalam pemahaman atau produksi yang mencakup pengurangan kosakata, struktur kalimat terbatas, dan gangguan dalam wacana. Kemampuan bahasa substansi dan terukur di bawah yang diharapkan untuk usia, mengakibatkan keterbatasan fungsional dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial, dan prestasi akademik. Timbulnya gejala dalam periode perkembangan awal dan kesulitan tersebut tidak disebabkan oleh pendengaran atau lainnya gangguan sensorik, disfungsi motorik, atau kondisi medis. Selanjutnya, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi menunjukkan fitur utama kriteria diagnostik DSM-5 untuk gangguan bahasa. Anak-anak dengan gangguan bahasa tidak menderita cacat intelektual atau gangguan spektrum autisme yang memengaruhi bicara dan bahasa. Sebaliknya, mereka menunjukkan kesulitan yang terus-menerus dalam memperoleh dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kemampuan seorang anak untuk menggunakan bahasa tergantung pada keterampilan reseptif, yaitu menerima dan memahami bahasa, dan keterampilan ekspresif, yaitu produksi sinyal suara, vokal, atau verbal. Dengan demikian, anak-anak dengan gangguan ini sering menunjukkan berkurangnya kosakata, struktur kalimat yang terbatas, atau gangguan dalam kemampuan mereka untuk melakukan percakapan. Kemampuan ekspresif dan reseptif anak mungkin berbeda, sehingga pemahaman bahasanya misalnya lebih kuat daripada ekspresi bahasanya. Selanjutnya, gangguan suara bicara. Ketika masalah bahasa perkembangan melibatkan artikulasi atau produksi suara daripada pengetahuan kata, gangguan suara bicara mungkin merupakan diagnosis yang tepat. Anak-anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan mengendalikan laju bicara mereka, atau tertinggal teman bermainnya dalam belajar mengartikulasikan suara tertentu. Biasanya, anak-anak mempelajari fonem dan menggunakan ucapan yang dapat dipahami pada usia 3 tahun atau lebih dengan pengecualian beberapa bunyi yang lebih sulit, seperti L, R, S, Z, TH, dan CH, yang mungkin memerlukan beberapa tahun lagi untuk diartikulasikan. Selanjutnya, ada gangguan kefasihan onset atau gagap. Pada gangguan ini relatif umum di antara anak-anak yang lebih muda dan menurun secara signifikan setelah anak memasuki sekolah. Childhood Onset Fluency Disorder atau gagap adalah pelafalan ulang dan perpanjangan suku kata tertentu yang mengganggu komunikasi. Sangat normal bagi anak-anak yang masih belajar berbicara untuk melewati periode non-fluency atau ucapan tidak jelas sebagai bagian dari perkembangan mereka. Dibutuhkan latihan dan kesabaran bagi seorang anak untuk mengembangkan koordinasi untuk lidah, bibir, dan otak untuk bekerja secara serempak untuk menghasilkan kombinasi suara yang tidak dikenal atau sulit. Yang pertama, ada gangguan dalam kefasihan normal dan pola waktu bicara yang tidak sesuai dengan usia dan keterampilan bahasa individu, bertahan dari waktu ke waktu, dan ditandai dengan kemunculan satu atau lebih, atau berikut ini yang sering dan nyata. Yang pertama, ada pengulangan bunyi dan suku kata. Kedua, perpanjangan suara konsonan serta kata-kata. Ketiga, kata-kata yang rusak. Keempat, pemblokiran yang dapat didengar atau diam. Kelima, sirkumlokusi. Yang keenam, kata-kata yang dihasilkan dengan ketegangan fisik yang berlebihan. Dan yang ketujuh, pengulangan kata utuh bersuku kata satu. Selanjutnya, gangguan menyebabkan kecemasan tentang berbicara atau keterbatasan dalam komunikasi yang efektif. Partisipasi sosial atau prestasi akademik atau pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi apapun. Selanjutnya, timbulnya gejala dalam perkembangan awal periode. Catatan, kasus onset kemudian didiagnosis sebagai gangguan kelancaran onset dewasa. Yang selanjutnya, gangguan tidak disebabkan oleh defisit motorik atau sensorik bicara.
Selanjutnya, ada gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Gangguan ini merupakan gangguan baru di DSM-5. Ini melibatkan kesulitan yang terus-menerus dengan pragmatik, penggunaan bahasa secara sosial dan komunikasi. Pragmatik adalah praktik budaya spesifik dan keterampilan yang terkait dengan penggunaan sosial bahasa, norma percakapan, dan penggunaan komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan gerak tubuh. Kesulitan pragmatis melibatkan keterampilan ekspresif dan reseptif, mampu menyesuaikan komunikasi seseorang dengan konteks sosial dan mampu memahami nuansa dan makna sosial yang diungkapkan oleh orang lain. Persyaratan pertama untuk diagnosis sosial atau pragmatik, gangguan komunikasi melibatkan difficulties di 4 area. Yang pertama, kesulitan yang terus-menerus dalam penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal secara sosial, seperti yang dimanifestasikan oleh semua hal berikut. Yang pertama, defisit dalam menggunakan komunikasi untuk tujuan sosial. Yang kedua, penurunan kemampuan untuk merubah komunikasi agar sesuai dengan konteks atau kebutuhan pendengar. Yang ketiga, kesulitan mengikuti aturan bahasa dan bercerita. Dan yang keempat, kesulitan memahami apa yang tidak dinyatakan secara eksplisit dan makna bahasa yang tidak literal atau ambigu. Selanjutnya, defisit mengakibatkan keterbatasan fungsional dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial, hubungan sosial, prestasi akademik, atau kinerja pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi. Timbulnya gejala pada awal periode perkembangan, tetapi defisit mungkin tidak menjadi nyata sepenuhnya sampai tuntutan komunikasi sosial melebihi kapasitas yang terbatas. Gejala tidak disebabkan oleh kondisi medis atau neurologis lain atau kemampuan rendah dalam domain struktur kata dan tata bahasa, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan spektrum autisme, cacat intelektual atau gangguan perkembangan intelektual, keterlambatan perkembangan global, atau gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Risa. Selanjutnya ada karakteristik gangguan di dalam communication and learning disorder. Karakteristik utama yang dimiliki semua anak dengan kesulitan belajar adalah gagal untuk tampil di tingkat yang diharapkan di sekolah. Jika tidak, gejalanya sangat bervariasi. Banyak anak-anak dan orang dewasa yang tidak dapat memperoleh keterampilan akademik pada tingkat normal telah dibantu dengan mengenali dan memperhatikan masalah belajar tertentu. Baik, selanjutnya ada etiologi. Proses bahasa tampaknya diwariskan ke tingkat yang signifikan dalam poin genetika, meskipun dasar-dasar genetik tertentu sulit untuk ditentukan. Sekitar 50% hingga 75% dari semua anak dengan gangguan bahasa menunjukkan riwayat keluarga yang positif dari beberapa jenis ketidakmampuan belajar. AI dalam tahun 1999 menemukan defisit spesifik dalam fungsi otak yang mengarah pada gangguan komunikasi dan mungkin diwariskan. Studi yang membandingkan anak-anak yang menderita kelainan dengan dan tanpa orang tua yang terpengaruh menunjukkan bahwa defisit pemrosesan temporal lebih sering terjadi pada anak-anak dengan riwayat keluarga positif untuk ketidakmampuan belajar berbasis. Artinya, anak-anak yang terkena memiliki lebih banyak kesulitan menguraikan suara-suara bicara tertentu karena perbedaan yang halus tetapi penting dalam cara neuron menembak dalam menanggapi berbagai suara. Baik, selanjutnya ada etiologi otak. Fungsi bahasa berkembang dengan cepat dan terutama bertempat di lobus temporal kiri otak. Lingkaran umpan balik atau feedback melingkar membantu memperkuat proses perkembangan persepsi dan ekspresi bahasa. Semakin baik anak-anak belajar bahasa lisan, semakin baik pula kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri. Feedback dari bahasa mereka sendiri pada gilirannya membantu membentuk ekspresi mereka selanjutnya. Kurangnya pemahaman dan tidak adanya umpan balik mengurangi output verbal. Dan dengan demikian, mengganggu pengembangan keterampilan artikulasi.
Studi anatomis dan neuroimaging menunjukkan bahwa defisit dalam kesadaran dan segmentasi fonologis terkait dengan masalah dalam koneksi fungsional antara area otak, bukan dengan disfungsi spesifik pada area otak manapun. Meskipun temuan biologis menunjukkan fungsi otak yang normal, bagaimana kelainan ini berasal masih belum jelas. Dugaan terbaik adalah bahwa gangguan komunikasi dihasilkan dari interaksi pengaruh genetik, kelambatan atau kelainan pematangan otak, dan mungkin lesi otak minor yang lolos dari deteksi klinis. Baik, yang terakhir adalah etiologi dalam lingkungan rumah. Orang tua mengubah cara mereka berbicara kepada anak-anak. Mereka tergantung kepada kemampuan anak-anak mereka. Ketika anak berbicara dengan kalimat sederhana, 2 atau 3 kata, orang tua menyesuaikan ucapan mereka. Perhatikan bahwa kecuali dalam kasus ekstrim, penelantaran atau pelecehan anak kecil kemungkinan gangguan komunikasi disebabkan oleh orang tua. Bicara orang tua dan stimulasi bahasa dapat mempengaruhi kecepatan dan rentang perkembangan bahasa, tetapi tidak pada gangguan spesifik yang menjadi ciri gangguan tersebut. Baik, untuk komorbid akan dijelaskan oleh Fahmi. Baik, terima kasih Julia. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu komorbid. SCD biasanya tidak dibuat sampai anak berusia 4 atau 5 tahun untuk menentukan apakah dia telah menunjukkan kemajuan perkembangan yang memadai dalam bicara dan bahasa. Tanda-tanda gangguan bahasa seperti riwayat keterlambatan dalam mencapai tonggak bahasa sering terjadi, tetapi defisit spesifik dalam komunikasi seorang anak mungkin menunjukkan sosial menentukan gangguan ini. Gejala SCD juga tumpang tindih dengan ADHD, gangguan kecemasan sosial, dan cacat intelektual karena mereka berbagi masalah dalam komunikasi sosial dan pragmatis. Meskipun kategori diagnostik ini baru, penelitian berdasarkan sampel anak-anak yang serupa menunjukkan bahwa beberapa anak menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sementara yang lain terus menunjukkan defisit komunikasi sosial hingga dewasa. Ketika prestasi dalam membaca, matematika, atau menulis jauh di bawah rata-rata untuk usia dan kemampuan intelektual anak, ia mungkin didiagnosis dengan Specific Learning Disorder atau SLD. Dengan kata lain, seorang anak dengan gangguan belajar tertentu secara intelektual mampu mempelajari konsep-konsep akademik kunci membaca, menulis, dan matematika, tetapi tampaknya tidak mampu melakukannya. Ungkapan pencapaian akademik yang tidak diharapkan menangkap gagasan bahwa masalah belajar anak memang spesifik dan bukan karena cacat intelektual atau keterlambatan perkembangan global. Terlepas dari perbaikan dalam komunikasi sosial, anak-anak dengan SCD mungkin menderita gangguan permanen dalam hubungan teman sebaya karena kesulitan awal mereka. Lalu selanjutnya ada intervensi. Yang A, prevention and treatment. Dikombinasikan dengan strategi pengajaran yang tepat, anak-anak dan keluarga mereka dapat mengambil manfaat dari konseling yang bertujuan membantu anak-anak mengembangkan kontrol diri yang lebih besar dan sikap yang lebih positif terhadap kemampuan mereka sendiri. Kelompok pendukung untuk orang tua juga dapat mengisi kesenjangan penting antara sekolah dan rumah dengan memberikan informasi, saran praktis, dan saling pengertian. Melatih anak-anak dalam kegiatan kesadaran fonologis pada usia dini dapat mencegah masalah membaca selanjutnya di antara anak-anak yang berisiko. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan permainan mendengarkan, berima, mengidentifikasi kalimat dan kata-kata, dan menganalisis suku kata dan fonem. Misalnya, anak mungkin menganalisis pasir sebagai S-A-N-D, dan kemudian mensintesisnya menjadi pasir, atau blok alfabet berwarna dapat digunakan untuk memecah kata menjadi suara fonetik yang terpisah. B. The Inclusion Movement. Mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler dimulai dengan gerakan inklusi selama 1950-an. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa kelas terpisah untuk siswa penyandang cacat tidak efektif dan mungkin berbahaya. Ruang sumber daya dan guru yang dilatih secara khusus menggantikan kelas-kelas khusus yang sedang populer,
Sebuah perubahan yang memiliki keuntungan lebih lanjut dengan menghilangkan kebutuhan untuk memberi label dan mengelompokkan anak-anak. Selanjutnya C. Respond to intervention models. IDEA menyediakan penggunaan respon terhadap intervensi atau RTI model untuk mengidentifikasi dan menilai anak-anak. RTI terdiri dari instruksi berjenjang, di mana anak-anak yang mengalami kesulitan belajar membaca menggunakan metode pengajaran yang khas disediakan dengan kelompok kecil. Instruksi intensif. Pendekatan ini berupaya untuk memberikan setiap anak tingkat pengajaran yang sesuai yang dibutuhkan untuk kebutuhan pribadinya. Lalu D. Instructional methods. Sebagian besar pendidik saat ini menyukai instruksi langsung untuk anak-anak dengan gangguan belajar. Instruksi langsung adalah pendekatan langsung untuk mengajar berdasarkan pada premis bahwa untuk meningkatkan keterampilan, kegiatan instruksional harus kira-kira sama dengan keterampilan yang diajarkan. Untuk mencegah disleksia, penting untuk menyediakan intervensi dini yang mengajarkan kemampuan fonologis dan verbal. Anak-anak harus dapat mempelajari bunyi kata-kata untuk memecahkan kode mereka, tetapi mereka juga harus memahami makna kata untuk memahami pesan teks. Behavioral strategies. Banyak masalah yang anak-anak dengan gangguan komunikasi dan belajar berasal dari fakta bahwa materi disajikan terlalu cepat untuk mereka. Dengan demikian, strategi untuk memberikan anak-anak dengan seperangkat aturan verbal yang dapat ditulis dan diterapkan kembali mungkin lebih bermanfaat daripada yang bergantung pada memori atau pada memahami konsep sekaligus. Lalu F. Cognitive behavioral. Intervensi kognitif perilaku juga sangat cocok untuk anak-anak dengan gangguan komunikasi dan pembelajaran. Prosedur ini secara aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam memantau proses berpikir mereka sendiri. Penekanan yang cukup besar ditempatkan pada kontrol diri dengan menggunakan strategi seperti pemantauan diri, penilaian diri, catatan diri, manajemen diri dari penguatan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu computer assisted learning. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kemanjuran yang berupa dalam kemampuan fonetik dapat dicapai oleh guru seperti halnya oleh dokter, yang telah menyebabkan semakin banyak program pelatihan komputer dan internet. Salah satu masalah dalam membaca instruksi adalah menjaga keseimbangan antara dasar tetapi membosankan, kata decoding dan kompleks tetapi menarik pemahaman teks. Tidak semua masalah telah diselesaikan, tetapi metode yang dibantu komputer untuk mengeja, membaca, dan matematika memberikan lebih banyak keterlibatan dan pencapaian akademis daripada metode pensil dan kertas. Beberapa anak dengan gangguan komunikasi dan pembelajaran tidak dapat memproses informasi yang berkedip terlalu cepat, seperti bunyi konsonan, ba, dan da. Dan defisit ini mengganggu proses bicara vital. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Communication and Learning Disorder. Silakan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurangnya materi yang dijelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.